Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala macam penyakit dan juga panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas pelajaran ke-NU-an Ahlussunnah wal Jamaah dengan materi sejarah perkembangan Islam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita buka acara pada kegiatan hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik anak-anakku sekalian, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, persinggahan mubalik Islam. Sejak zaman sebelum Islam, bangsa Arab terkenal tidak hanya sebagai pengembara di daratan, tetapi juga sebagai pelaut. Hal ini dapat dilihat dari letak negeri Arab yang dikelilingi lautan, yaitu Lautan Tengah, Lautan Merah, Samudra Indonesia, dan Teluk Persia. Dalam banyak kisah diceritakan bahwa bangsa Arab sudah sering berdagang hingga mengarungi lautan. Jalur laut merupakan jalur yang ramai menjadi lalu lintas para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka hilir mudik membawa dan menjajakan dagangannya. Meskipun dalam berdagang mereka singgah di bandar-bandar, namun tujuan para pedagang itu adalah negara Cina, negara yang telah mempunyai peradaban maju dan dikenal oleh hampir setiap orang Arab. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Carilah ilmu walau di negara Cina." Tidak mengherankan jika pada zaman Islam lalu lintas perdagangan di laut terus berjalan sebagaimana biasanya, bahkan cenderung semakin meningkat. Para pedagang Arab yang hilir mudik di lautan lepas sudah beragama Islam. Oleh karenanya, kegiatan mereka bukan saja untuk berdagang, tetapi juga untuk menyiarkan agama Islam kepada orang yang ditemuinya. Sehingga mereka berlayar tidak saja sebagai pedagang, tapi juga sebagai mubaligh atau penyiar Islam. Dalam perjalanannya dari Arab sampai dengan Cina, mereka singgah di beberapa bandar, yaitu yang pertama Bandar Gujarat. Bandar ini terletak di negara Hindia. Bandar Gujarat merupakan bandar utama dan pertama persinggahan pedagang Arab menuju Indonesia, Malaka, Filipina, Vietnam, dan Cina. Di Gujarat ini mereka berdagang sambil berdakwah mengajarkan agama kepada penduduk setempat. Persinggahan para pedagang ini tergantung dari cuaca cerah yang ada. Kemudian yang kedua, bandar-bandar di Nusantara. Setelah singgah di Gujarat, para pedagang melanjutkan perjalanan ke Nusantara. Di Nusantara, mereka singgah di Aceh, kemudian ke Palembang, kemudian dilanjutkan ke Jawa,
seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik. Masuknya Islam ke Indonesia, agama Islam masuk ke Indonesia terjadi dalam 3 gelombang, yaitu gelombang yang pertama, Islam masuk ke Indonesia dimulai dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10. Gelombang ini dinamakan masa Islamisasi atau pengislaman masyarakat pribumi Indonesia. Proses Islamisasi ini berjalan secara damai tanpa ada paksaan dan kekerasan. Oleh karena itu, waktu yang dilalui proses Islamisasi ini sangat panjang, hampir 300 tahun. Pada masa ini, penganut Islam telah hadir di Kepulauan Indonesia. Namun pada masa awal itu, Islam masih menjadi agama yang dianut oleh para pedagang Muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting Nusantara. Sejak saat itu, mulai tumbuh kelompok-kelompok yang mengamalkan ajaran agama Islam. Kelompok ini terus berkembang hingga mendekati pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha. Baik anak-anakku sekalian, materi pada hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dicatat di buku kalian. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.